محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى معهم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل مقلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستغمى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. ثم إلى روح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amalia, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Semalam
Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada adab-adab ziaratul kubur, menziarahi kubur. Semalam pernah ada riwayat anna rajulan dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seseorang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tadi berkata atau berucap ke Nabi, alaikas salam. Biasanya ketika kita mengucapkan salam itu bunyinya assalamu alaikum. Nah, ini bunyi salam. Tapi orang tadi mengucapkan ke Nabi alaikas salam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berucap, la taqul alaikas salam, jangan berucap alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyyatul mayyit, karena kalimat alaikas salam itu adalah ucapan si mayyit, lain ucapan orang hidup. Di sini bedanya, kalau orang hidup assalamu alaikum, kalau orang yang sudah meninggal dunia alaikas salam. Nah, ini ucapan kita atau jawaban si mayit, biasanya orang yang masih hidup. Jadi orang yang ada di dalam kubur itu menyebut, kalau ujar kita assalamu alaikum, apa bacaannya? Ada di sini assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mutaakhirin. Nah, itu salam kita biasa orang yang sudah meninggal dunia. Lalu orang yang ada di dalam kubur itu menjawab alaikas salam. Jawabannya alaikas salam. Kemudian wal ya'tihi min tilqa'i wajhihi fi ziyaratihi ka mukhatabatihi hayyan, dan hendaklah waktu ziarah kubur itu mendatangi mayit atau menziarahinya dari arah wajahnya, seperti kita memandiri orang hidup. Walau khatabahu hayyan, andai kita memandiri orang yang hidup, lakanal adabu istiqbaluhu biwajhihi. Nah, jadi caranya itu siapa? Sini masuk teman. Yang masuk TV. Nah. Coba. Berapa di sini? Nah, ini gambar siapa? Ini kan mayit nih. Nah, 4 berkiblat, ini kubur. Atang itu kan di sini. Ini atang. Ini puritannya di sini. Jadi ziarah itu jangan dari sini, di belakang. Ini kan atang nih. Sebenarnya kada apa-apa, cuman adabnya, nah ini adab kita ziarahnya dari sini. Ke sana sedikit, nah ini kepala. Nah ini kepala, ini atangnya kalau nggak ikuti atangnya, pandiri assalamualaikum ala ahli diyar atau assalamualaikum. Ini menyahut di dalam kubur alaikas salam, tapi kita kada mendengar. Om yang mendengar, yang menghadang, bawa buka.
Nah ini adatnya dan kayak itu. Imbah itu kita pandiri. Nah lalu jadi kita apa di sana baik aja kak. Nah imbah itu kita hanya mengambil iktibar. Kita ingat dahulu ini orangnya orang sugih. Sekalinya kita lihat dari ujung batis sampai ujung kepala, ternyata kuburnya 2 kali 75 cm. Nah, kita itihi pulang ingat-ingat TV CD yang 12 buah di rumah ternyata ada dibawa masuk. Nah, kunci mobil CD 12 renteng ternyata ada dibawa masuk. Nah, andai orang ini orang yang sombong waktu hidupnya mati juga kalau jadi kita sambat gitu. Nah jadi ini boleh sudah. Nah. Nah itu ada. Kita memperlakukan orang yang sudah meninggal ini sama dengan perlakuan kita sebagaimana dia masih hidup. Kita memandiri orang hidup kadang mungkin dari ubun-ubun, dari belakang kadang mungkin. Nah, jadi lewat muka. Cuman kalau orangnya banyak ada kawa juga. Kada kawa ini maksudnya keamunnya kita serongan menziarahi kuitan kita, menziarahi peninian, ziarahi dari hadap wajahnya itu. Sambil dipusut-pusut atangnya kan, sebagai ungkapan kita kejangan lawan sidin. Kada syirik lah ya, memusut atang. Karena ada memadahi syirik. Kalau memusut atang itu syirik, memusut bini itu sama syirik juga. Ya kan? Dia tuh memusut bini, kenapa aku memusut? Karena sayang kalau lah. Nangka itu juga dengan kuitan kita pusut atang sedina. Nangka presiden waktu hidup kita melakukan nangka itu juga apa di sana bagus saja kehabian. Mudahan dia diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Nah itu adab waktu kita ziarah kubur. Jadi setelah kita ziarah kubur itu dasar bujur hati kita ini jadi ingat dengan Allah, ingat dengan kematian, sehingga kita lebih rajin lagi meningkatkan ibadah kita sebagai bekal. Ternyata orang sugih kadang membawa kendaraan. Orang sugih ternyata kadang membawa sertifikat rumah. Lalu kita itih apa yang dibawa sidin, oh ternyata amal. Maka setelah kita pulih dari ziarah tadi, banyaki ba'amal soleh. Tumaya'tabiru biman sora tahta turab. Kemudian baru adab berikutnya, hendaklah dia menjadikan iktibar bagi orang yang ada di bawah tanah. Wang qata'a anil ahli wal ahbab. Dan bagaimana orang yang ada di dalam kubur, mereka sudah terputus daripada keluarga dan kekasih-kekasihnya. Ba'da'an qadadul juyusha wal asakir. Yang sebelumnya orang ini pangkatnya bintang 4. Ternyata kuburnya 2 meter kali 75 cm juga. Wa nafasal ashab wal asyair. Orang ini selama hidup di dunia amunnya sidin mencedeng bukahan orang sekampungan. Harat. Tapi imbah meninggal dunia ternyata kada kau apa-apa juga. Wa jama'al amwal wa dzakhair. Kita ingat-ingat sidin bahari ke-7 menumpuk harta. Faja'ahul mautu fi waqtin lam tahyah tasibuhu.
ternyata tiba-tiba kematian datang di waktu yang tidak dia sangka-sangka. Wal yata'ammal al-za'ir halaman madha min ikhwanihi. Kemudian hendaklah orang yang ziarah kubur itu memikirkan keadaan orang-orang yang sudah berlalu daripada saudara-saudara dan kawan-kawannya yang umur panjang sedang merenung sudah. Kakawanan tunggal ikungan meracung. Tetangga yang hajar kemarian tadi tetawaan sakalinya menangisan malam esok. Nah, itu diingat-ingat artinya malaikat maut itu datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka dan bahkan terkadang datang pada keadaan yang tidak terduga. Orangnya sehat, keluar rumah sambil tertawa, sekalinya kada sahabat dapat telepon si bini. Anu laki pian dia kawin pulang. Oh itu lebih berat daripada meninggal. Inya nolada orang itu laki itu meninggal tapi bisa. Tapi amunnya laki itu kawin lagi, itu sisa-sisanya masih kelihatan. Melihat muhasidin keingatan. Meninggal itu bisa. Nah, makanya laki kawin lagi itu lebih berat daripada laki mening. Nah, jadi yang menyampaikan tak ada bisa laki bapak dah hendak kawin lagi, doakan mati. Pun pengalaman saja. Laki kawin itu rasa diperokot bidawang 10 ikong. Cuman bidawangnya kada buku. Ini sudah habis. Jadi terserah kita setelah ziarah kubur itu, waktu di hadapan kubur keluarga atau kubur para aulia Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang ada di dalam kubur ini sebagai bahan renungan kita, biasa mempersiapkan kehidupan di sana. Kita melihat kubur Sidin Ganal, makam Sidin Mega diziarahi orang saban hari. Nah itu kan sebenarnya menjadi bahan renungan bagi kita. Kita yang hendak setelah meninggal dunia, makam kita kada sunyi, yang mengirimi kita selalu ada, maka hiduplah seperti orang yang ada di dalam kubur itu. Nah, seperti apa kehidupan beliau waktu di dunia? Ternyata beliau di dunia melajari orang. Beliau di dunia baik lawan orang. Beliau di dunia ketujuh beramal soleh. Beliau di dunia ketujuh berzikir, istighfar, salawat. Oh, ternyata amalan-amalan Sidin itulah yang maulah kenapa makam dan kubur Sidin kada sunyi. Nah, jadi kita lihat di situ. Kita nih hendak kuburan kita ini hendak jadi kuburan Fir'aun kah? Atau jadi kuburan Nabi Musa kah? Kalau kita hendak jadi kuburan Fir'aun, silahkan hidup kayak Fir'aun. Kalau kita hendak kubur kita seperti makamnya Rasulullah, kuburnya Nabi Musa, maka hiduplah seperti Nabi Musa. Nah ini nih apa iktibar kita waktu ziarah. Nah, makam ziarah itu di antara adab ziarah jangan bersandal, apalagi bersepatu bot. Itu orang anak bahuma. Di antara ziarah, adab ziarah itu jangan pakai sandal. Kan semalam jangan melingkahi pekuburan, jangan duduk di atas kubur. Itu adab. Yang masuk ke dalam rumah orang tuh bersandal, pada di pupuh orang. Masuk ke rumah orang menyelonong pakai sandal.
Kan kada beradab tuh, sama ziarah kubur itu harus dengan adab. Kemudian babun minhuma wa ma yuqalu 'inda dukhulil maqabir. Bacaan ketika masuk pekuburan dan bolehnya menangis di samping kubur. Jadi orang menangis di kubur itu boleh lah? Kada boleh. Orang menangis di kubur kada boleh. Ya, orang menangis di kubur kada boleh. Man arada, nah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada ayyazura qabran. Barang siapa yang ingin ziarah kubur, falyazurhu, silahkan kata Nabi. Silahkan ziarahi. Wala taqulu hajran, tapi jangan sampai berucap yang kada baik waktu ziarah itu. Apalagi mengisahkan orang yang di dalam kubur ini tentang kisah yang kada baik. Jadi ziarah berdua keganangan lawan kawan yang mabuk bahari. Jadi ziarah sambil berpandiran di kubur. Andalah nang siapa kawan kita berdahulu. Nah, kawan kita ini mendahului kita berpandiran liga. Ya mujar kawan di higa bahari nya ni mabuk bilang kada baampihan. Bahari amunnya sudah mabuk bak rahut kawan kita ini di higa kuburnya berpandar yang kada baik. Nah, maka di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita udhkuru mahasina mautakum. Ingatlah, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Masalah amalnya pernah melakukan amal yang kada baik itu jangan disambat lagi. Kenapa? Karena inya sudah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya kita itu kan kalau membaca manaqib itu diperintahkan. Karena isi manaqib itu seberataan kebaikan-kebaikan wali Allah Ta'ala. Nah, kalau mengisahkan yang kada baik itu kada boleh, apalagi di samping kubur. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ujar si Aisyah, kaifa aqulu idza dakhaltul maqabir, apa yang ulun ucapkan di saat memasuki pekuburan, masuk alqah. Sama di belakang sini ada alqah. Nah, waktu masuk ke situ jangan mengguyur. Itu orang-orang hidup di alamnya ada di situ. Maka quli, ucapkanlah, ujar Nabi, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minha wal mutaakhirin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang hanyar atau yang akan menyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami yang hidup ini insyaallah akan menyusul kalian. Fahadhil ahadith, hadis-hadis yang kita baca dari malam minggu yang telah lalu sampai hari ini, tashtamilu ala fiqhin azim,
memuat, apa bahasa kita lah memuat itu, mengandung hukum fikih yang sangat besar. Apa hukum fikih yang bisa kita ambil dari hadis-hadis semalam? Jawazu ziyaratil kubur lirrijal wan nisa. Satu, bolehnya ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Tapi bebinian semalam masih ingat kalau pian? Bagi bebinian yang masih bujang, bebinian yang masih anum, ini kada boleh ziarah kubur, haram. Ziarah kuburnya haram. Bagi yang sudah pensiun, yang Tuhannya kelimpatan Tuhan, itu boleh. Tapi bebinian yang masih anum itu ada syaratnya. Nah, bagi perempuan yang anum boleh ziarah kubur, yang tuha juga boleh ziarah kubur apabila di dalam satu tempat itu kada tagarumbung kalau jari kita bercampur bang. Makanya kalau di makam-makam itu dipisah. Di kelampayan lakian di sini ada kolam akadnya, di sekumpul di sini bebinian lakian di sini, itu diaturakan. Itu hukum pertama yang bisa kita ambil, bolehnya ziarah bagi laki-laki dan perempuan. Wa raddil mayyiti assalam ala man yusallimu alaihi. Hukum yang kedua bisa kita ambil dari hadis-hadis semalam, bahwasanya mayit itu menjawab salam apabila ada orang yang mengucapkan. Selama ini kan kita kada tahu mayit ini, kita kira setelah kita assalamualaikum ya ahlal diyar, kita cuma sebatas mengucapkan kata. Ternyata si mayit ini juga membalas salam kita, waalaikas salam. Wa jawazi buka'in nisa indal qabri, dan bolehnya menangis perempuan di samping pekuburan. Bebinian boleh menangis di samping pekuburan. Karena walau kana buka'uhunna wa ziyaratuhunna haraman, andai menangisnya perempuan di samping kubur dan ziarahnya perempuan kepada kubur-kubur tadi hukumnya haram, lanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata, niscaya Nabi sudah melarang. Kalau memang menangis di samping kubur itu haram, perempuan yang ziarah ke kubur itu haram, pasti sudah dilarang oleh Nabi. Tapi nyatanya Nabi kena melarang. Artinya boleh. Wa zajjara zajran yuzajjiru mithlahu man ata muharraman wartakaba manhiyan. Wa ma ruwiya min nahyin nisa an ziyaratil kuburi fa ghairu sahihin. Adapun ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh ziarah kubur, itu tidak benar. Kada bujur. Yang bujurnya boleh ziarah kubur. Nah, cuma namanya hendak ziarah jauh, itu beizin lawan laki. Kalau bina laki kada membolehi. Kalau laki kada membolehi, maka haram. Laki ini kada membolehi, haram. Jangankan hendak ziarah kubur, pian puasa sunat. Hendak puasa sunat beizin dulu lawan laki. Kalau pinau jangan laki jangan.
Aku siang hendak aku siang hendak jadi lagi. Nah, jangan. Amunya dipaksakan berpuasa itu ibarat kita membuang sepatu dapat sandal. Artinya rugi banyak, hukum haram, mengharap dapat dia pahala sunat tapi malah haram. Bolehkah perempuan ziarah lebih dari 3 hari atau melebihi daripada batas musafir atau batas qasar di dalam sembahyang? Bolehkah? Boleh teman. Ada boleh. Di pembinaan kita kan banyak ziarah, misalnya ke hulu sungai atau ke Cantung. Ke Cantung itu kan sudah boleh kita jamak qasar, atau ziarah sampai ke Kota Baru sana, menziarahi Saranjana. Boleh, asal pepadah lawan laki, yang khusus pembinian. Nah, imbah itu kan ada hadis Nabi bahwa perempuan itu tidak boleh musafir kecuali bersama dengan mahram. Nah, itu kan ada larangan tuh, perempuan tidak boleh musafir kecuali bersama dengan mahram. Lalu ujar ulama, yang dimaksud larangan babinian kada boleh musafir kecuali bersama mahram itu di zaman bahari, zaman dahulu. Zaman dahulu lampu kadida, rumah orang jarang, polisi belum lahir, TNI belum ada, ya mana? Hutan masih banyak, perampok di mana-mana. Nah, maka di sini Nabi melarang, ujar Nabi, jangan, perempuan tidak boleh musafir kecuali bersama dengan mahram, supaya ada mahram yang melindungi. Sedangkan saat ini, di zaman kita saat ini, ujar ulama, CCTV ada di mana-mana. Anda ke Jakarta, masuk ke bandara, itu hanya masuk CCTV menembak, masuk lagi ke dalam diperiksa. Kalau pina orang ini hendak melakukan kejahatan di pesawat, diperiksa. Di dalam pesawat pulang karena diperiksanya supaya aman seberataan sampai turun dipastikan aman. Nah, jadi sebab-sebab kenapa kada boleh bahari itu sudah kadida lagi wayah ini. Sudah kadida lagi, maka ujar ulama diperbolehkan perempuan musafir tanpa mahram, karena yang ditakutkan bahari itu sudah kadida lagi. Bahari itu kan ditakutkan kalau pina rampok, CCTV kadida, imbah itu polisi pengamanan kadida, hutan masih banyak. Wah, ini lampu baharat 10 meter ada lampu sudah. Nah, jadi boleh, asal bepadah lawan laki atau bepadah lawan mahram. Kalau laki kadida lagi bepadah lawan anak. Wa ammal buka'u, adapun menangis, min ghairi niyahatin, tapi menangisnya tanpa meraung-raung. Apa bahasa kitanya itu? Meraung-raung. Apa itu? Bahasa Sigan tuh ada bukunya. Bahiloi kan? Bahiloi. Hanya dapat bahasa hanya bahiloi. Amunya bahasa Sigan tuh. Jadi kayak itu aja kan tuh.
Menggeraung. Nah, iya menggeraung. Adapun menangisi mayit atau menangisi di kubur tapi tanpa menggeraung itu boleh. Boleh. Kenapa? Wa huwa bu'a'ur rifah war rahmah la yakadu yakhlu minha insan. Karena tangisan seperti itu adalah tangisan kasih sayang. Menangis, titikan banyu mata itu biasa aja. Itu manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW di saat anak beliau bernama Ibrahim wafat, Nabi pun menangis. Artinya Nabi itu menangis sebagai manusia. Jadi kita menangis, silahkan menangis, tapi jangan berlebihan. Wa qala Umar, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Da'kunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naqa'au laqlaqah." Ada bebinian menangis di saat Abu Sulaiman wafat. Bininya menangis, anaknya bebinian menangisan. Lalu ujar Sayyidina Umar, sahabat yang lain ini hendak melarang. Maksud melarang itu hendak menyuruh ke jauh, jangan menangis di situ. Lalu ujar Sayyidina Umar bin Khattab, "Da'kunna, biarkan. Tinggalkan mereka selama tidak ada geraungan." Apa geraungan itu? Nama artikan geraungan pulang kita. Meronta-ronta, irtifa'us saut, suara yang tinggi. Amunya menangis, itu biasa aja. Tapi amunya sudah baku ciak pakai orang kerasukan, nah ini hanya simbol pakai banyu. Ada juga saking sayangnya. Aku anak 4 juga buat dia. Ada juga. Sebenarnya 3 hari ada. Senyum pulang. Ini 3 hari ada menjadi takan dulu pulang. Ada amunya lelakian telah menangisi bini, berarti laki ini dasar bujur sayang lawan bininya. Asal menangisnya kedua belah mata. Amunnya sabalah aja menangis. Nah, sabadahnya itu kan melelek siapa lagi tuh. Jadi menangis ini wajar. Artinya kita ini lain robot. Amanya robot kita mau menangisinya. Wakila an-naqa, yang dimaksud dengan an-naqa itu wad'u turabi 'ala ra'si, meletakkan tanah di atas kepala. Di Arab itu orang kalau sudah menggeraung, sudah meronta-ronta, ini kada cuma menangis sampai berbuciak, tapi tanah di pasir di bawah itu dirubuhkannya ke kepala. Ada yang sampai merapit baju. Ini kan kasihan lelakian, sampai merapit-rapit ke baju. Nah ini yang hukumnya haram. Kalau sudah nangka itu bawa keluar, jangan sampai yang berada di samping mayit. Kemudian, nah itu sudah tuntunglah. Jadi jelas sudah hukumnya ziarah kubur bagi laki-laki, bagi perempuan yang anum, yang sudah tua, boleh dengan syarat dan ketentuannya. Dan setelah itu menangis di samping kubur atau menangis di samping orang yang sedang meninggal dunia itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Yang ketiga tadi apa?
bahwa mayit yang ada di dalam kubur apabila kita ucapkan salam, mereka akan membalas salam dari kita. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang ada di alam kubur semuanya itu dalam keadaan hidup, tapi di alamnya. Babul mu'min yamutu bi'arqil jabin. Orang beriman itu meninggal dunia dalam keadaan dahi yang penuh dengan keringat. Ini ciri dan tanda orang itu hendak meninggal dunia. Lalu ciri atau tanda orang beriman di saat meninggal dunia ada beberapa macam. Di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi arqil jabin. Orang beriman itu kalau meninggal dunia, dahinya ini akan mengeluarkan keringat. Palu kuning kan jadi kita, palu kuning. Nah, itu ciri bahwa meninggalnya dalam keadaan baik, atau ciri tanda orang ini orang beriman. Waruya an Salman al-Farisi, diriwayatkan daripada sahabat Nabi bernama Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urqubu lil mayyiti 'inda mautihi thalathan. Perhatikan pada diri mayit di saat wafatnya itu ada 3 macam. Perhatikan 3 macam pada diri mayit di saat ia meninggal. Ini pencirian orang ini orang beriman. Kalau sudah nama iman, orang ini meninggal dalam keadaan beriman, itu aman insyaallah. 1. In rasyaha jabinu, apabila dahinya berkeringat, berpaluh kuning, berpaluhan. Jadi kayak menyenam itu lah, menyenam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan waktu menjelang wafat beliau, Nabi itu keluar keringat, berpaluhan, tidak insiden. Tapi Rasulullah itu wafat dihadiri oleh Siti Aisyah, Sayyidatuna Fatimah anak Sidin. Kada saat ujar Siti Fatimah, Nabi itu mencalok ke wadah banyu atau apa? Bukan halusan, baskom, calok baskomnya. Nah, dipapayakan Sidin di muka karena panas. Terus 1, lihati dahinya berpaluh ke kadakah. Kalau berpaluh itu pencirian orang beriman. Jangan kita sambat melihat orang yang hendak meninggal dunia pina berpaluhan, pina nangkai orang menyenam, lalu kita sambat, lihatin aja sih. Ujar kita, si ini matinya sakit nih, matinya kada baik. Kenapa? Melihat menyenam, berpaluhan, ada itu ciri tanda orang beriman. Yang kedua, wadarafat ainah, kedua matanya akan mengeluarkan air. Nang kayak bahasa sigan tadi. Jadi di matanya ini titikan banyu, nang kayak basah. Wantasyarat min kharahu, wantasyarat min kharahu. Ini lubang min kharah itu namanya lubang hidung.
di lubang hidungnya itu nang kayak nih palu hijau lah, biasanya keluar dari hidung. Di bahasa Semot ada banyu di sini, dan itu mengalir dari lubang hidungnya. Nah, ujian Nabi perhatikan 3 ciri dan tanda ini bagi orang yang meninggal dunia. Apabila 3 tanda ini ada, atau salah satu dari 3 tanda ini ada, maka bisa dipastikan orangnya ini orang baik dan orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman. Nah, karena apabila 3 ciri tanda ini ada, maka itu sebujurnya adalah bentuk rahmat Allah yang sedang turun kepada si mayit. Lain siksaan, kasihannya lah sidin meninggal dunia sampai bawa paluhan, kada. Sidin bapaluhan, apalagi di bawah hidung sidin ini basah, habis itu apalagi tadi sebutin. Mata bebanyuan itu sebagai rahmat ujar Nabi, lain sebagai azab. Nah, lalu ulama berbagai macam pendapat mengatakan, kenapa orang beriman waktu meninggal dunia dahinya itu keluar keringat atau bepaluhan? Satu, ujar ulama mengatakan kenapa menjadi berkeringat itu karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membersihkan, mengarikkan dosa-dosanya. Jadi dosanya itu dikariki, diberasihi, yang pinang ngalih, digisik, digintas-lintas. Ini madat-madatnya mana kalau tidak kelihatan? Ada apa? Digisik-gisik, sakit kalau telat. Dia tuh boleh pancing hirang natat tuh. Gisik, uyuh pada, uyuh. Maka itu juga orang beriman itu waktu hendak meninggal dunia diberasihi apa? Makanya sampai keluar palu di dahinya. Yang kedua, sebagian ulama ada yang berpendapat kenapa jadi bepaluhan itu karena orang beriman yang hendak meninggal dunia itu merasa malu menghadap Allah karena waktu di dunia terlalu banyak menyalahi perintah Allah. Nah, lalu pada saat itulah kenapa keluar keringat, karena ia merasa supan. Orang yang merasa sopan itu berarti orang beriman. Orang yang kada beriman itu orang yang kada tahu disopan. Wa qad tadhharu al-alamatu thalatha, terkadang terlihat 3 tanda ini ada pada si mayit, tapi terkadang yang terlihat itu cuma 1 aja, dan semua ini tergantung dengan amal dan kebiasaan si mayit waktu hidup. Kalau memang amalnya itu dasar baik, amal solehnya banyak, kelakuannya baik, sembahyang 5 waktunya terjaga, yang sunatnya tergawi, bisa kelihatan 3-3-nya. Nah, jadi amunnya tak ke bawah sedikit, bisa 2 aja kelihatan cirinya. Misalnya tak ke bawah lagi, bisa 1 aja yang kelihatan daripada 3 tanda tadi. Amun yang kada kelihatan lagi, sabung puting tadi tidak kelihatan lalu. Nah, itu wallahu a'lam. Soalnya kita kada kaujo menghukum makan.
Ada orang yang meninggal dalam keadaan takajud, jantung. Orang yang meninggal takajud itu 3 ciri ini ketidak, 3 tanda ini ketidak. Ini takajud. Nah, maka orang yang meninggal dalam keadaan takajud itu adalah rahmat jiwa. Orang mati, orang meninggal karena takajud atau jantung itu rahmat. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan tidur itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu kadang merasakan sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah sanggu kita, semangat kita untuk terus bersanggu, berbekal, mempersiapkan diri kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, dan kita lanjutkan dengan shalawat 3 kali. Niatakan sesuai dengan hajat dan keperluan pian, mudah-mudahan yang dari lekas sehat, yang berisi hajat lekas kabul, yang berisi urusan mudah-mudahan lancar, yang anaknya keretapi paasian mudah-mudahan menjadi paasian, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صراط الأنبياء يا
واسأل الرحمن بالحاجة يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي خير الجزاء منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي منا وتهدي فرجا رب عز منك بالبلد